Ya, dari hasil video tadi saya akan menjelaskan program-programnya atau alat-alatnya dengan berikut ini. Baik, selamat malam. Saya atas nama Bagas Aditya Sulalai ingin mempresentasikan tugas akhir kelompok 4 orang. Di sini tugas kami ialah sensor hujan, yang mana di layar ini kita mensimulasikan beberapa alat untuk kita jadikan pembuatan sensor hujan. Yaitu di sini ada sensor hujannya sendiri dan kita menggunakan Arduino sebagai programnya. Dan di sini kita juga menggunakan LCD yang mana nanti jika diprogramkan LCD itu akan menampilkan teks berupa istilah jika ada hujan maka tampilan teks isi hujan, kalau tidak maka tampilan tidak isi hujan. Dan di sini ada buzzer yaitu alarm. Di sini buzzer fungsinya kalau hujan terdeteksi dengan sensor maka alarmnya bunyi. Dan jika sensor hujan tidak ada terdeteksi hujan, maka buzzernya tidak bunyi. Nah, di sini kita sudah mensimulasikan dengan aplikasi Proteus dan kita juga sudah mengkodingkan programnya. Di sini kita mengambil jalur 8 sampai 13 itu jalur untuk LCD-nya. Jalur buzzernya itu jalurnya 4, jalur tes untuk sensornya itu jalur pin 2. Jadi kita programkan seperti ini. Liquid kristalnya itu library LCD-nya dan pinnya tadi 8 sampai 13. Nah, di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan sensor pinnya tadi pinnya 4. Di sini maka buzzer pinnya 4. Sensor pinnya yang testing ini sensor hujannya itu pinnya 2, Arduino, dan di sini sensornya 2. Di sini ada pin AO. Apa itu pin AO? Pin AO itu nanti dia analog output. Jadi nanti di alat aslinya dia itu ada 2 pin, dia digital output sama analog output. Nanti analog outputnya di Arduino dia ada pin AO-nya. Nah, di sini kita sudah programkan codingannya. Kita start dulu terlebih dahulu sebelum kita buat. Nah, di sini terdeteksi jika kita tes ini tidak ada, jadi kalau ini ada. Oke, nanti kalau ini ada maka dia tertulis ada hujan akan dimulai. Dan di sini buzzernya warna merah, artinya itu nyala dan kita stopkan. Nah, di sini sudah di sini kita akan pembuatan dengan alat. Oke. Nah, jadi setelah kita simulasikan tadi di Proteus dan programannya juga, nah kita lanjut ke alat-alat aslinya. Di sini alat aslinya ada sensor hujannya sendiri, dan di sini kita menggunakan breadboard untuk jalannya nanti koneksi jalur sensor hujan, dan LCD 16x2 yang seperti di Proteus, Arduino Uno yang seperti Proteus juga, dan beberapa kabel jumper untuk menyatukan kabel-kabel pinnya. Dan di sini ada juga kabel USB untuk nanti mengupload codingan program dari laptop ke Arduino-nya. Nah, di sini kita mulai dari LCD pin dulu. Yang seperti di Proteus. Di Proteus pin dari D7 dari seperti ini kita cari pin D7 sampai D4, berarti 4 pin, dan pin E sama pin RS, berarti di situ terdapat 6 pin atau 6 kabel yang perlu kita colokkan. Di sini kita colokkan dari D7 ke D4. Lalu jalur E dan
RS E dan RS. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke kabel dua kabel untuk menyatukan sambungan jalur power dan ground untuk LCD-nya. Sini jalur powernya itu di pin VDD, jalur groundnya itu di setelah sudah kita colokkan pin yang ini itu ke Arduino sesuai yang tadi di Proteus, dari pin 8 sampai pin 13. Jadi dari pin 8 sampai pin 13. Pastikan saat mencolokan pinnya itu benar-benar tercolok ya. Nanti tidak akan terjadi pin. Dan jalur powernya itu kabel warna hijau dan kabel kuning itu jadi kita colokkan powernya itu ke 5 volt dan groundnya itu ke GND atau ground. Setelah sudah, jadi ini proses LCD-nya sudah. Lalu kita lanjut ke sensor hujannya. Sini ada pin 2 pin dan kedua pin juga. Kita masukkan 2 kabel. Bebas dimana aja mau terbalik-balik, nggak bebas. Sini juga bisa. Lalu kita colokkan ini ke breadboardnya. Di sini jalur ini sini sama dia, ada satu jalur, jadi bebas antara ini. Di sini, oke. Lalu kita butuhkan 4 pin sesuai yang tadi, pinnya 4. Kita colokkan ke sini. Sesuai dengan jalurnya. Oke. Nah, di sini karena berbeda alatnya, pinnya itu 4, kalau di Proteus itu kan 3. Jadi di bedanya itu kalau yang pin aslinya itu ada analog output dan digital output. Jadi di sini di programnya kita sudah buat analog outputnya itu di pin AO, yaitu analog output. Di Arduino-nya itu ada AO di sini. Nah, pin AO-nya itu di samping yang warna kabel ungu ini. Lalu pin birunya itu sebagai sensor hujannya itu di ini itu kabel power sama ground juga. Yang kuning itu power, yang hijau itu ground. Sudah. Kita mengasang satu lagi yaitu buzzernya. Buzzernya mana? Ini buzzernya. Ada buzzer. Ini buzzernya. Nah, buzzernya ada 2 pin, yaitu pin yang kecil ini negatif, kutub negatif, yang ini kutub positif. Nah, di sini di breadboard itu ada jalur yang ini positif negatif. Jadi negatifnya kita taruh di sini, positifnya kita taruh di barisan 2 ini.
Jadi di sini, nah seperti ini. Nah, kita membutuhkan dua kabel lagi, satu di kabel kutub negatifnya, satu di kabel jalur duanya. Oke. Nah, untuk jalur duanya itu kita belajar pinnya di coding tadi itu di pin 4. Nah, itu di kabel ground. Nah, setelah sesuai semua sudah dicolokkan ke pinnya yang sesudah diprogramkan, pastikan pinnya itu tercolok dengan benar. Periksa lagi. Nah, sudah itu kita masukkan ke codingan Arduino nya yang sudah kita program tadi, lalu kita colokkan Arduino yang di sini, lalu kita colokkan ke laptop kita. Nah, sudah dicolokkan ke laptop Arduino tadi. Nah, maka nyalakan. Tapi tampilan pada LCD itu belum ada apa-apa. Jadi hanya tampilan itu saja karena masih kosong. Nah, jadi kita upload, tapi sebelum upload di aplikasi Arduino ini, kita harus memperhatikan boardnya itu Arduino Uno dan portnya itu sesuai kabel USB yang dicolokkan. Di sini saya menggunakan portnya itu kabel. Nah, sudah kita tinggal. Nah, sesudah diupload maka tampilan di LCD itu sensor hujan karena ini sensornya tidak basah, jadi tidak ada hujan. Nah, sekarang kita akan mengetes. Nah, ini saya sudah ambil airnya, jadi sekarang kita tes. Saya akan menggunakan semprotan sling ini dan untuk mengulangi dia kita jauhkan sedikit. Nah, ini sensornya, perhatikan sistemnya nanti akan berbunyi alarmnya. Jadi kita coba semprotkan. Nah, itu katanya ada hujan, alarm yang tersebut bunyi, dan LCD-nya kita akan mengatakan ada hujan angkat jemuran sesuai yang dikode. Sekarang kita lap. Nah, apabila sensornya sudah kering, sudah tidak ada air, maka sensornya bekerja. Bahwasanya tidak ada air terdeteksi. Jadi sensor ini berhasil kita buat dan kita kerjakan melalui program. Oke. Jadi kita akan mencoba lagi. Jadi sekian tugas akhir membuat proyek sensor hujan. Dengan demikianlah penjelasan dari simulasi Proteus, dari codingannya dan juga alat-alatnya. Saya atas sebagai Aditya Selari dengan NIM 202210110009 mengucapkan terima kasih. Bila ada kata saya mohon maaf. Dari tugas kelompok saya mohon izin.